Tanggal 16 Agustus 2017 segera dimulai. Peserta Paskibra memasuki ruangan. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Jember selaku pembina upacara memasuki ruangan, disertai Dewan Guru. Penghormatan kepada pembina upacara. Laporan. Lanjutkan. Hadirin dimohon berdiri. Bendera merah putih memasuki ruangan. Penghormatan kepada bendera merah putih. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Prosesi pengukuhan. Penyematan epolet, perwakilan mengambil tempat. Laksanakan.
Jumatan boleh telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali tempat. Pembacaan Ikrar Putra Indonesia dipimpin oleh pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membacakan ikrar Putra Indonesia, saya ingin bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik siap untuk membacakan ikrar Putra Indonesia? Baiklah, jika adik-adik sudah siap, maka ambillah bendera merah putih dengan kedua tanganmu dan letakkan di dada kananmu. Mohon semuanya menirukan. Ikrar Putra Indonesia. Kami Putra Indonesia. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami Putra Indonesia. Bersumpah darah satu tanah air Indonesia. Berbangsa satu bangsa Indonesia. Berbahasa satu bahasa Indonesia. Kami Putra Indonesia. Bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berjiwa dan berideologi satu, ideologi Pancasila. Yang berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kami Putra Indonesia. Adalah generasi penerus perjuangan bangsa. Menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami Putra Indonesia. Memegang teguh ikrar. Dan menjalankannya. Dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi ikrar kami. Lepaskan bendera merah putih, ambillah kembali, lalu ciumlah bendera merah putih dengan menarik nafas dalam-dalam.
Depan. Gerak. Gerak. Siap. Maju. Jalan. Kunci. Gerak. Bakti Pertiwi. Kami
tahun 2017. Oh, perhatian, gerak, cepat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Tidak seperti apa yang saya bayangkan. Ternyata luar biasa. Ini adalah anugerah dari Allah SWT. Dan malam ini saya dengan para wakil bisa menghadiri kegiatan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka SMP Negeri 2 Jember yang besok akan melaksanakan kegiatan upacara di lembaga kita. Sebelumnya saya akan menyapa pada Bapak Ibu wali murid. Terima kasih atas kehadiran undangan kami untuk menyaksikan putra putri Bapak Ibu yang selama ini mungkin pulangnya sampai sore, nyampe di rumah mungkin capek, tidak bisa membantu untuk lanjutkan. Inilah hasilnya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada ketua tim yang telah bekerja keras mulai dari proses penseleksian, proses penetapan, proses pelatihan, sampai sekarang terselenggara proses penghukuman. Luar biasa pekerjaan dari tim Paskibra, luar biasa. Kemudian saya berterima kasih kepada wakil saya dari wakil kurikulum, wakil bidang sarana prasarana, bidang kesiswaan dan PSDM yang telah menyiapkan segala administrasinya untuk menginformasikan kepada wali kelas dan guru pengajar yang mengakunya pada saat-saat kegiatan latihan Paskibra berbarengan dengan kegiatan belajar mengajar. Dan alhamdulillah tidak ada miskomunikasi sehingga dua kegiatan bisa dilaksanakan secara bersamaan. Yang satu di kelas belajar normal, kemudian yang paskib pada jam 6.07 atau 7.08 itu bisa berlatih. Dalam kesempatan pengukuhan paskib hari ini perlu saya informasikan, semenjak saya ditempatkan di SMK 2 waktu itu SDM tahun 1993-94 belum pernah terjadi peristiwa seperti ini. Dan saya perlu konfirmasi, ini baru sekarang. Alhamdulillah. Jadi prosesi ini sudah dilaksanakan tahun ketiga, jadi 3 kali. Ini merupakan tahun ketiga. Tetapi yang lengkap dan istimewa adalah tahun ketiga. Saya tidak mencela tahun yang pertama kedua, karena ini adalah untuk membuka kita bahwa sesuatu keberhasilan itu harus melalui proses belajar. Ada tahapan-tahapannya. Guru saya menyampaikan pada saya, kalau kamu ingin pandai, rajinlah belajar.
Kalau kamu pengen terampil, yang sering berlatih, mohon ini dibedakan antara pandai dan terampil. Orang pandai belum tentu terampil, begitu juga orang terampil belum tentu pandai. Untuk pasukan penghibar bendera ini adalah dibutuhkan keterampilan. Oleh karena itu, pelatih dengan gigih, dengan semangat, bahkan menggunakan kejam, melatih supaya yang dilatih benar-benar terampil dan siap melaksanakan tugasnya. Tugas mengibarkan bendera merah putih pada peringatan proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-72 bukanlah hal yang mudah, tapi itu adalah tanggung jawab yang sangat berat, tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu, harapannya jangan sampai terjadi kesalahan. Kenapa demikian? Karena bendera merah putih yang dikibarkan di sekolah kita itu adalah bendera Indonesia. Tanah kita yang seluas 5 hektar ini adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Warga kita ber-KTP warga negara Indonesia. Jadi apa yang kita lakukan di sini sama dengan teman-teman yang lain di sekolah yang lain di seluruh Indonesia. Semuanya untuk Indonesia. Pada tahun 2017 Presiden kita sudah mendeklarasikan untuk senantiasa mengucapkan 4 pilar. Aku Indonesia, aku Pancasila, aku Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Itulah yang dicetuskan atau yang ditanamkan kepada bangsa kita. Kenapa demikian? Karena sekarang ini rasa nasionalis, rasa persatuan mulai ditengarai ada bibit-bibit perpecahan. Oleh karena itu, Pak Presiden tadi menyarankan untuk menanamkan 4 pilar di dalam kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Anak-anakku dan hadirin yang saya hormati, dalam pengibaran bendera merah putih bukan hanya sekedar simbolis atau sekedar ritual atau sekedar kegiatan baris berbaris, tetapi kegiatan itu adalah penuh dengan makna. Kenapa demikian? Dengan berkibarnya bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, kemudian Presiden pertama kita Bung Karno, Bung Hatta membacakan teks proklamasi menyatakan bahwa Indonesia merdeka. Kemerdekaan kita sudah berjalan 72 tahun, tetapi banyak orang-orang pintar, para pengamat menyampaikan
kita masih belum mencapai tujuan yang sebenarnya, kalah sama negara-negara lain. Saya menyadari itu. Ada satu hal yang akan saya bawa untuk kita lakukan pada kita. Contoh, bangsa kita sering mengatakan kalau ada orang yang berperilaku tidak sesuai dengan bangsa Indonesia atau berperilaku jahat, langsung dicap sebagai penjajah. Penjajah di negara kita yang terkenal itu ada dua. Yang pertama itu bangsa Belanda, yang kedua Jepang. Belanda banyak meninggalkan bangunan-bangunan di negara kita, dan sampai sekarang masih ada yang tersisa dan masih bisa kita lihat. Contohnya bendungan-bendungan kayu, gedung-gedung yang megah yang saat ini masih dipertahankan. Jepang demikian, meninggalkan peninggalan-peninggalan. Kalau kita pernah ke Watuno, di sana ada sebuah Jepang. Memang Jepang terkenal cerdik. Bangsa kita saat ini mengatakan bangsa yang pintar, tapi pintar tidak cerdik. Contoh, kita sekolah teknik. Jepang negara maju di bidang teknologi. Jepang menciptakan sepeda motor, menciptakan mobil, menciptakan televisi, menciptakan alat-alat elektronik. Sudah tidak asing pada kita kalau itu buatan Jepang. Dan sekarang tiap pagi, tiap detik, tiap waktu kita melihat mobil memenuhi jalan-jalan di negara kita. Bahkan kita, kamu semua, dari rumah mau ke toko perajangan naik sepeda motor, mau ke pasar naik sepeda motor, mau ke kopi naik sepeda motor, mau ke masjid naik sepeda motor. Bangga dengan kepemilikan sepeda motor. Sementara Jepang yang menciptakan, yang menjual, memperoleh keuntungan, anak-anaknya tidak diperkenankan pergi ke sekolah naik sepeda motor, disuruh jalan kaki, disuruh naik bis, disuruh naik kereta api. Itu di Jepang, padahal Jepang yang menguasai kendaraan. Apa hasilnya? Anak-anak kita lumpuh, tidak bisa jalan, tidak bisa meloncat, karena terbuai oleh teknologi. Mengandalkan info-info yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lebih suka membaca FB daripada hal-hal yang sangat kita butuhkan. Literasi di internet banyak, tetapi YouTube dan FB yang paling laku. Kita paham, kita bekerja keras, belajar, mengajar di sekolah kita untuk mengejar ketertinggalan kita. Semakin kita meloncat, kita mengejar ketertinggalan, orang lain sudah meloncat 3 kali lebih awal. Karena kita lumpuh, selalu berkutat kenapa tidak meloncat dan saling menyalahkan. Ini yang
bisa kita ambil untuk kita renungkan. Saya bangga kepada kalian semua, dan saya berandai-andai jika 65% saja dari 2.300 siswa SMK 2, maka SMK 2 ini sangatlah berhasil dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan. Saya yakin, karena dengan latihan paskibra dituntut untuk fisik yang kuat dan pikiran yang sehat. Saya yakin semuanya sehat, baik jasmani maupun rohani. Tidak ada yang tergantung pada obat-obat terlarang, dan pasti melaksanakan ibadah sebagaimana yang dianutnya. Dengan demikian, insya Allah apa yang kalian usahakan, Allah akan memberikan jalan untuk semuanya. Anak-anakku yang berbahagia, Bapak Waka dan undangan, Ibu dan Bapak Wali Murid, tolong pada saat mengibarkan bendera besok, upayakan fisikmu sehat, jiwamu kuat, karena semua sorotan mata 2.300 ditambah 175 guru dan karyawan tertuju pada kamu. Untuk yang mungkin pusing, kecapean, bisa mengambil tempat duduk. Saya lanjutkan. Tertuju pada kamu. Disinilah nanti kamu akan merasakan bagaimana hasil dari suatu kebersamaan, gotong royong, komunikasi. Kalau komunikasinya tersampaikan dengan jelas, dipahami, insya Allah tidak ada kesalahan. Dari kode gerak, dari kode berhenti, dari kode terpahami, dan gotong royong, tidak ada semuanya yang akan mengganggu kegagalan. Pasti akan berhasil. Dan karena di sini ada dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, sikap mental sehat, jasmani rohani, jangan hanya pada saat mengibarkan bendera, tetapi tularkan pada teman-teman di sekolah, teman-teman di kelas kami. Saya bangga. Semula saya tidak percaya ini terjadi, karena panitia Pak Imam mencari peserta untuk ikut paskibra sulit, mencari anak 45 sulit, sehingga saya melihat tipis harapan saya, rasa nasionalis. Kenapa? Takut kulitnya hitam dibakar matahari, takut wajahnya jelek, alasan yang sepele. Tetapi alhamdulillah, walaupun ada yang bersedia, ada yang setengah terpaksa, ternyata kulit hitam, wajah jelek, begitu menggunakan seragam kebesaran paskibra, kamu semuanya luar biasa, kamu ganteng.
itulah kebanggaan saya. Dan insya Allah ke depan saya diingatkan Pak Indah untuk pakaian ya, yang masih belum sempurna nanti kita adakan. Kemudian pertahankan kerjasama yang terbangun selama ini, laksanakan tugasmu dengan baik. Semoga Allah memberikan pahala kepada kamu karena kamu sudah berlaku untuk negara, yaitu merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-72. Demikian amanat kami, amanat saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Paskibra, bagi para orang tua, dan bagi panitia, dan bagi wakil kepala sekolah yang melaksanakan tugas di SMK 2. Izinkan saya malam ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kamu semua saya kukuhkan dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan petunjuk, bimbingan agar senantiasa sehat, bisa melaksanakan tugas dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pengukuhan secara resmi saya lakukan. Sebelum saya menutup dengan salam, saya ingin mendapatkan suguhan yel-yel. Kalau kita lagi rileks, siapa yang memimpin biasanya? Yel-yel yang biasa. Kalau sudah baris itu loh, ada yel-yel ya? Tidak ada. Yang di lapangan apa? Dari peserta siapa yang biasa memimpin? Pemimpinnya bisa memimpin. Itu persiapan duduk kalau sudah baris. Ya, siap. Sebelum saya tutup, SMK 2 Pak Sibusya, SMK 2 SMK 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina wa umur jami'il muslimin wal muslimat
wa umura madrasatina SMK Negeri 2 wa umur baldatina Indonesia madamatis samawati wal ardh. Ya Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat pertolongan-Mu malam hari ini dapat mengadakan acara pengukuhan di SMK Negeri 2 Jember. Ya Allah, tanamkanlah ke dalam jiwa kami, anak-anak kami, kekuatan dan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pada upacara kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2017. Ya Allah, kami menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada kami, bangsa Indonesia, adalah nikmat yang telah kami tebus dengan pengorbanan jiwa dan raga putra-putri kami, bangsa kami. Karenanya terimalah pengorbanan mereka sebagai amal saleh. Ya Allah, curahkan dan limpahkanlah kasih sayang dan ampunan-Mu kepada para pahlawan dan pejuang kami, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Berilah mereka tempat yang mulia di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perjuangan dan pengorbanan mereka sebagai amal dan bakti serta pengabdian kepadamu. Ampunilah kesalahan, kehilafan, serta dosa-dosanya mereka, ya Allah. Ya Allah yang maha pemurah dan maha pengasih serta tak pilih kasih, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan. Pemotongan tumpang secara simbolis oleh pembina upacara. Perwakilan mengambil tempat. Pemberian tumpeng ini mengandung makna, anak-anakku, makanlah makanan yang sehat, tanpa jauh dari bahan pengawet, supaya fisikmu bisa tumbuh kuat. Jangan beli makanan-makanan yang di situ banyak racunnya. Karena sekarang makanan banyak yang dipalsu dan sebagainya. Makanlah nasi dalam negeri, sayur dalam negeri. Ya, silakan dinikmati.
Upacara selesai. Dimohon kepada pembina upacara beserta Dewan Guru berkenan memberikan ucapan selamat kepada pasukan pengibar bendera SMK Negeri 2 Jember tahun 2017. Belum, masih kurang minat untuk mengikuti kegiatan mahasiswa. Jadi masih kurang untuk minatnya ya di dalam kegiatan baris berbaris maupun disiplin. Ini juga kita coba, kita berusaha agar kedepannya bisa semakin banyak lagi yang minat, sehingga di dalam penyeleksian nanti bisa lebih ketat lagi, sehingga yang hadir atau yang yang mengikuti bisa lebih banyak. Sebenarnya sudah diawali dari kegiatan kesempatan, mudah-mudahan bisa menjadi cikal bakal dari kegiatan. Selamat malam. Malam ini adalah pengukuhan Paskibra SMK Negeri 2 Jember. Pengukuhan malam ini luar biasa, sangat berkesan bagi kami para guru yang menyertai mereka. Tentu kami sangat terharu atas pengukuhan Paskibra 2017 ini. Pesan saya, adik-adik Paskibra, silakan berlatih terus, berlatih baris, berlatih pengibaran, dan berlatih mental. Harapan kami tentu Paskibra SMK 2 bisa berkibar bukan hanya di lingkungan SMK 2, tetapi juga berkibar di Kabupaten Jember. Dan harapannya suatu saat ada dari kader Paskibra di Jember yang bisa menjadi pengibar bendera pusaka di Istana Negara. Saya kira itu, terima kasih. Mengenai Paskibra SMK 2 tahun 2017, saya ada harapan semoga di sini akan tumbuh dan berkembang jiwa nasionalisme. Kenapa demikian? Anak-anak sekarang ini rasa nasionalismenya kurang, sehingga mereka lulus SMK masih kebanyakan yang kurang bisa mandiri. Dia tidak bisa menghadapi tantangan. Dengan adanya Paskibra ini sudah dibiasakan, dilatih fisik, mental, secara individu kepada kebersamaan untuk mencapai satu tujuan, yaitu menaikkan bendera pusaka merah putih, sehingga di sini adalah pembelajaran komunikasi dan pembelajaran kolaborasi gotong royong untuk mencapai tujuan. Ya, harapan saya mudah-mudahan pasukan Paskibra yang sekarang ini, karena ada yang dari kelas 10, ada yang kelas 11, diharapkan nanti bisa menggeret ya, atau melatih ya adik-adik kelasnya kelas 10 tahun yang akan datang, sehingga dalam setiap tahunnya ini akan ada regenerasi. Jadi tidak satu pasukan jebol, tapi ada regenerasi. Kemudian malam ini luar biasa, kita sudah melaksanakan 3 tahun, tetapi tahun pertama itu hanya sejumlah 25, hanya 8 dan 17. Nah, sekarang ini sudah lengkap, 8, 17, 45, sejumlah 70. Tuh, kesan ya, harapan, dan nanti ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.